Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita sudah membahas tentang urutan yang jadi imam ya. Sudah habis kemarin. Sisa satu lagi. Baik. Urutan yang sunah-sunah berjamaah sekarang. Baik. Lanjut, sunah-sunah berjamaah lagi. Sunah-sunah berjamaah yang nomor 7. Selesai sholat imam menghadap ke sebelah. Selesai sholat imam menghadap ke sebelah kanannya atau menghadap kepada jamaah makmum. Nah, ini penting juga nih bagi imam. Jadi sunnah selanjutnya adalah kalau sholat berjamaah sudah salam imam, imam sudah salam, maka imam itu disunahkan untuk menghadap ke kanan, yakni ke kanan dia. Kalau ibarat kata kiblat ke sana, ke sana ke depan saya jadi imam ke sana, maka boleh ngambil dua cara. Yang pertama, imam menghadap ke kanan, ke sana. Kalau dia menghadap ke kanan berarti pundak kirinya adalah menuju ke arah makmum. Betul ya? Gitu. Iya kah? Pundak kanan ya. Pundak kanan menuju ke arah makmum. Betul kah? Gitu ya. Nah, jadi menghadap ke kanan. Nah, jadi kalau ke sana, nah, jadi pundak kanan ya menuju ke arah makmum, seperti itu. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Nah, dan ini banyak guru-guru kita melakukan demikian. Yang kedua adalah dengan menghadap ke jamaah. Jadi selesai salam menghadap ke jamaah langsung. Jadi dada ketemu dada jamaah, dadanya imam bertemu dengan dadanya para makmum, menghadap langsung ke makmum. Ini riwayat Imam Bukhari. Nah, kalau orang Salafi dia mengambil pendapat yang Bukhari ini, menghadap ke makmum semuanya. Kalau kita sebagian guru ya menghadap ke makmum. Nah, kalau saya melihat Habib Umar itu mengambil dua. Pertama menghadap ke kanan dulu, setelah selesai itu ya membaca wirid dan sebagainya, baru beliau menghadap ke makmum. Dan itu yang biasa juga sering saya lakukan di pondok gitu. Di pondok biasanya selesai menghadap ke kanan dulu. Nah, kemudian kalau saya tidak naik ke atas bangku, saya menghadap kepada santri. Nah, jadi mengambil dua-duanya. Mengambil dua-duanya caranya. Nah, jangan imam ini alang-alang tanggung. Tahu alang-alang tanggung? Menghadap ke kanan tidak, menghadap ke jamaah tidak. Ini ada imam itu kayak malu-malu kucing begitu menghadapnya. Jadi mama sana menghadap kiblat, ya sana kiblat mama. Jadi dia itu menghadapnya sedikit saja, dia menghadap begini. Nah, kemana ini menghadap ini? Tidak ada sunahnya ini. Kalau mau langsung menghadap ke kanan langsung. Jangan separuh begini. Ini tidak ada sunnah sama sekali ini. Tidak dianjurkan menghadap. Ada itu imam tuh. Entah gimana imam seperti itu. Kayak malu-malu kucing begitu menghadap ke makmum atau menghadap ke kanan. Jangan begini. Salah itu. Salah ya. Nah, itu sunnah baik setiap salat fardu begitu menghadapnya. Nah, tetapi kalau salat maghrib, salat subuh
itu imam dan makmum setelah salam itu dianjurkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali itu? 10 kali. Imam makmum sama. Kakinya tetap posisinya adalah duduk tawarruk. yakni kata orang Banjar duduk lam alif jalalah. Kaki tidak berubah, posisi duduk tidak berubah. Sampai 10 kali membaca zikir tadi, imam dan makmum sama. Setelah selesai 10 kali maka imam menghadap ke kanan dia, boleh, atau langsung menghadap ke makmum, boleh juga dua-duanya. Boleh salah satunya atau boleh dua-duanya. Yang saya lihat Habib Umar biasanya beliau mengambil dengan 2 cara. Ke kanan dulu, ya sudah beberapa saat beliau membaca zikir dan sebagainya, lalu beliau menghadap ke makmum. Dan saya melihat Abu Ya Sarwani juga begitu. Abu Ya Sarwani waktu kita mondok dulu, beliau sering melakukan begitu, ke kanan dulu, nanti setelah itu baru beliau menghadap ke murid. Dan itu yang biasa juga saya lakukan. Jadi mengambil dua-duanya cara tadi. Dan itu yang paling baik. Yang paling baik seperti itu. Dua-duanya ngambil caranya. Dan perlu diketahui ya, kalau kita berzikir yang sudah ditetapkan oleh Nabi, baik itu dari segi bacaan atau dari segi gerakannya, maka sebaiknya itu jangan ditambah, jangan dikurang. Jangan ditambah, jangan dikurang, pas-pasin aja begitu. Bahkan juga sebagian ulama nih ya, sebagian ulama menyarankan kalau ada doa yang memang datang dari Nabi, yang bentuknya itu mufrad bukan jamak, seperti Allahumma inni as'aluka, kan sesungguhnya aku meminta, dan seterusnya umpama baca doa saja yang mana saja. Kalau itu memang doa dari Nabi, maka sebaiknya ada sebagian ulama menyarankan kita membacanya itu jangan pakai Allahumma inna nas'aluka. Kenapa? Karena supaya originalnya itu terjaga. Nah, bagaimana kalau kita membaca doa dengan berjamaah? Dengan jamaah. Nah, sebaiknya jamaah juga ikut baca ketika imam membaca doa yang memang dari Nabi nih ya, yang bentuknya mufrad, Allahumma inni as'aluka, aku meminta kepada engkau ya Allah, dan seterusnya, atau Allahumma inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, dan seterusnya. Itu sebaiknya otentik hadis doa tadi jangan dirubah. Lalu bagaimana jemaah? Sebaiknya imam dan makmum membaca bersama. Itu kemarin saya mendapat ijazah waktu saya ke Banjar, membaca doa di depan guru Mu'ad, ya, guru Mu'as. Ada yang mengatakan guru Mu'as, ada yang mengatakan guru Mu'ad, ya. Ya, intinya beliau memberikan doa dari Nabi, ya, sampai beliau mendapat ijazah dari guru Saman Mulia. Nah, itu dari hadis Nabi begini kata beliau. Jadi waktu itu saya bertanya kepada guru Mu'as, Abah, ini doanya kalau dibaca berjamaah apakah bentuknya jamak atau mufrad? Ya, mutakallim wahda atau mutakallim ma'a ghairuhu. Ya, mutakallim wahda atau mutakallim wa ma'ahu ghairuhu. Ya, sendiri atau cara berjamaah. Kata beliau, sebaiknya ini baca, kata beliau, dengan bentuk yang asli. Karena ini memang dari Nabi, sebaiknya jangan dirubah-rubah bentuk otentik hadis tadi. Paham kira-kira ya? Nah, solusinya kalau kita membaca doa dari Nabi yang kita berjamaah, maka sebaiknya imam juga membaca dengan kalimat mutakallim wahdah atau mufrad tadi. Mudah dipaham kira-kira ya? Nah, seperti itu tuh. Nah, begitu juga kembali tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu bacanya 10 kali. Posisi kaki tetap dalam keadaan duduk tawarruk, yakni tidak berubah-ubah. Nah, kita merubahnya itu setelah sempurna
10 kali. Tapi kebanyakan kita sampai Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirni minan nar sampai 7 kali baru berubah. Seakan-akan kita menambahi gitu gerakan tadi. Padahal sebenarnya cuma 10 kali saja baru berubah kaki. Nah, jadi itu yang sebaiknya kita perhatikan. Saya tidak menyalahkan orang yang merubah kaki setelah Allahumma ajirna minan nar. Jadi ketika Allahumma antas salam wa minkas salam baru berubah kaki. Cuman kalau kita ingin lebih mujarab lagi amaliyah tadi yang datang dari Nabi, maka sebaiknya jangan ditambah, jangan dikurang. Udah dipaham kira-kira? Nah, begitu juga nih kita nyimpang dikit ya. Saya tidak tahu apakah sudah dibahas minggu yang lalu atau tidak ini. Saya agak lupa pertemuan yang lalu. Kita disunahkan kan setelah salam itu membaca zikir tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, sebagian riwayat 34 ya, subhanallah subhanallah 33, alhamdulillah alhamdulillah dan seterusnya 33, Allah akbar Allah akbar Allah akbar dalam satu riwayat 33 kali, Allah akbarnya dalam satu riwayatnya 34 kali. Ya, ala kulli hal itu ada 2 riwayat. Nah, kemudian untuk menjaga keaslian daripada zikir tadi, saya biasanya membaca itu tidak ada tambahan antara tasbih dengan tahmid, antara tahmid dengan takbir itu tidak ada tambahan zikir yang lain. Jadi contoh gini ya, subhanallah 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 subhanallah, alhamdulillah 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 alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, itu lebih original. Nah, sebagian kita ada yang menambahkan subhanallah subhanallah subhanallahil azim wa bihamdihi daiman alhamdulillah 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 alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin ni'matin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ada yang seperti itu? Ada juga. Terus terang saya tidak tahu di mana ambilan zikir yang ada tambahan antara subhanallah, antara tasbih dengan tahmid dan antara tahmid dengan takbir. Saya tidak tahu itu di mana ambilannya. Iya, tapi otentiknya itu ada memang seperti itu. Cuman dari hadis Nabi saya belum pernah mendapatkan itu. Nah, wallahu alam apakah ada tidak, wallahu alam. Dan saya beberapa kali mendapatkan guru-guru yang kami belajar. Kayaknya guru-guru kami yang sudah yang kami belajar dengan beliau ketika membaca itu tidak ada tambahan tadi. Ya. Sama juga doa kunut tuh. Wa qina syarra ma qadait. Itu otentik hadisnya seperti itu, original hadisnya. Tapi kita ada yang namain wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Saya tidak tahu di mana ada tambahan kalimat bi rahmatika itu. Nah, saya sudah mencari dan mendengar juga dari guru-guru membaca, yang guru-guru yang yang punya sanadnya ya. Itu Allah alam. Saya melihat tidak memakai kalimat birahmatika tadi. Wa qina syarra ma qadait. Jangan wa qina birahmatika syarra ma qadait. Birahmatikanya itu sebaiknya tidak usah dipakai. Kenapa? Untuk menjaga kemurnian dari doa tadi. Udah dipaham kira-kira? Tapi saya tidak menyalahkan kalau ada orang yang menambahkan seperti itu. Kita kan ingin supaya original nih doa itu seperti itu. Udah dipaham kira-kira ya? Nah, itu silakan mau ngambil pendapat yang mana, tapi kalau saya pribadi selama itu saya belum mendapatkan kepastian daripada hadis dan sebagainya, ya kita originalnya saja seperti itu. La ilaha illallah. Udah dipaham kira-kira ya? Nah, jadi boleh ke kanan, boleh ke belakang. Iya, Pak? Saya baca tasbih. Kemudian 3 selalu aja. Saya tahu sekali baca tasbih banyak 10 kali cuma subhanallah 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 alhamdulillah. Kenapa 10 kali? Dari mana riwayatnya? Ada, saya tahu masjidnya. Saya tahu masjidnya. Waktu itu saya belum ada kesempatan untuk berbicara dengan imamnya. Belum ada kesempatan itu. Karena pas ikut sholat di situ kok zikirnya kata saya kok sedikit banget nih. 10 kali ada, 10 kali ya.
10 kali saja. Kata saya, ini nyeleneh lagi nih. Arti nyeleneh itu gini ya, tidak sesuai dengan yang 33. Ingat ya, kita itu kalau datang dari Nabi itu sebaiknya jangan ditambah, jangan dikurang. Ibarat kata itu obat ya, resep itu jangan ditambah, jangan dikurang. Kalau ditambah dikurang, nanti kalau ditambah jadi overdosis, kalau dikurang kurang dosisnya. Jangan kurang dosisnya. Sesuai itu, harus sesuai itu. Sesuai ya. Nah, itu caranya seperti itu. Ada saya tahu Pak masjidnya. Dekat sini kan ya. Saya tahu masjidnya. Cuman ya itu saya belum ada kesempatan bertemu dengan imamnya langsung. Saya kurang kenal juga sih. Kurang kenal juga. Tapi mungkin nanti dalam suatu saat ya ada ketemu, mungkin nanti kita akan berbicara untuk mengerjakan yang lebih afdal dalam sunnah Nabi tadi. Mudah ya dipahami ya. Baik. La ilaha illallah. Nah sekali lagi nih ya tambahan ini. Ini juga banyak nih ya. Di masjid-masjid banyak itu. Terkadang imamnya sudah qari, suaranya bagus, tapi ketika berzikir tuh amburadul gitu bacanya. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Apa ini? Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Ada itu, enggak 1 2 saya dapatin. Ya, subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan 1 2 juga saya dapati itu para imam ini ngetiknya kan satu-satu nih. Tapi ketika imam selesai membaca tasbih tadi kan sama-sama nih. Ternyata bisa ada tertinggal sampai 5 biji, ada 7 biji nih tasbihnya lagi kurangnya. Saya agak bingung gimana caranya imam ini baca. Pernah salah satu ada orang yang belajar dengan saya di pondok ya, santri itu. Saya suruh zikir, kata saya. Kamu mimpin. Abu ya mau tahu nih bagaimana bacaan kamu. Dia subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sekali saya agak bingung nih. Jadi tasbih itu mungkin ada sisa 5 atau 7 biji lagi. Ada 5 atau 5 sampai 7 biji kurang lebih itu. Dia sudah selesai tapi tasbih saya belum selesai nih. Begitu juga alhamdulillah, begitu juga Allah Akbar. Saya diamin dulu nih. Saya mau cari tahu nih, apakah saya yang salah ngitung atau apa nih. Sekali, 2 kali, 3 kali saya suruh anak itu membaca. Akhirnya suatu saat saya penasaran nih, coba gini. Setelah saya stop. Yang lain ikut tasbih dengan santri ini. Ikut pegang tasbih. Pas enggak kira-kira? Jadi baca sama-sama. Subhanallah, 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 kata yang mimpin ini. Coba kata saya, coba santri yang lain, betul enggak itu? Bu ya kurang. Ada yang kurang 5 biji, ada yang kurang 7 biji. Nah coba ya, salah kamu tuh. Jangan begitu. Baca lagi. Alhamdulillah, begitu juga lagi, kurang. 7 biji kurangnya. Begitu juga yang lain. Nah kata saya, kamu harus perhatikan itu. Banyak orang yang jadi imam seperti itu, salah. Bukan salah, Anda tahu gimana cara mengetik tasbih tadi itu nah. Mungkin sekali ketik 2 biji, 3 biji. Jadi harus pas begitu. Jangan kurang, jangan lebih. Tidak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kenapa? Itu resep dari Nabi seperti itu. Ya harus sesuai dengan dosisnya. Nah, kata saya, perhatikan kamu tuh. Besok-besok ayo coba lagi. Nah sudah mulai coba pas. Nah itu kamu pertahankan itu. Jangan kamu rubah-rubah lagi. Nah, jangan dirubah-rubah lagi itu. Pertahankan. Karena mungkin karena kebiasaan atau mungkin tidak konsentrasi atau apa begitu. Jadi kebanyakan itu tersalah di situ. Nah cuman yang tadi banyak sekali yang tadi saya mendengar itu subhanallah, 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 subhanallah. Apa ini? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Betul-betul ucapin. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah. Nah, itu perlu dijaga ya. Nanti bingung malaikat ini zikir apa ini? Zikir baru apa? Malaikat bingung mau nulis apa ini? Nah, itu perlu dicermati dalam mengucapkan zikir-zikir tadi. La ilaha illallah. Baik, lanjut. Makruh berjamaah. Baik, kita selesai ya sunnah-sunnah
berjamaah. Sudah kita bahas nih, syarat yang orang yang wajib salat apa? Syarat sahnya salat apa? Syarat orang yang wajib salat apa? Rukun salat sudah kita bahas. Sunnah-sunnah salat sudah kita bahas. Berjamaah juga sudah kita bahas. Sunnah-sunnah berjamaah sebelum salat, di pertengahan salat, setelah salam kita sudah bahas. Ya, kita masuk lagi makruhatus salat. Makruh-makruh di dalam salat. Berjamaah kah? Makruh-makruh di dalam berjamaah. Kalau dalam salat kita sudah bahas itu. Makruh-makruh di dalam salat berjamaah. Lanjut, apa saja makruh-makruhnya? Satu, imamnya seorang yang fasik atau seorang yang ahli bid'ah. Jadi makruh salat ini para jamaah ya, salatnya tetap sah. Cuman tidak ada pahalanya atau sekurang-kurangnya pahalanya berkurang. Salatnya sah tapi pahalanya enggak ada atau sekurang-kurangnya berkurang. Dan Allah benci melihat seorang hamba yang suka melakukan perbuatan makruh. Tidak berdosa, cuman Allah enggak suka saja. Enggak suka. Nah, gitu ya. Satu, apa itu? Imamnya seorang ahli fasik. Fasik itu adalah seorang imam yang suka melakukan dosa besar atau suka melakukan dosa kecil terus-menerus. Ya, suka melakukan perbuatan dosa. Salah satu imam yang kurang pantas untuk dijadikan imam. Satu, imam yang memakai cincin emas. Emas kuning nih. Jangan. Jadi kalau ada imam begitu kita lihat dia pakai cincin emas kuning, maka jangan dijadikan imam. Jangan dijadikan imam. Ya kalau seandainya syarat rukun salatnya sah-sah saja salatnya, cuman dia ini telah melakukan perbuatan yang haram. Apa itu? Laki-laki tidak boleh memakai emas kuning, haram hukumnya, kecuali perempuan. Nah, kecuali laki-laki itu memakai perak. Kalau pakai perak boleh, atau emas putih platinum boleh, tapi kalau emas kuning tidak boleh. Apalagi imamnya ini suka pakai celana pendek. Ya, selesai jadi imam pakai celana pendek begitu. Main badminton, main bola atau apa, ya gotong royong pakai celana pendek di depan umum nih. Maka ini haram hukumnya. Laki-laki kan tidak boleh membuka auratnya di depan orang yang di depan umum. Auratnya laki-laki antara pusat dengan lutut. Ada seorang imam dia pakai celana pendek kemana-mana kalau lagi gotong royong, lagi santai di depan rumahnya pakai celana pendek. Nanti ketika sholat jadi imam, jangan, makruh, fasik seperti itu. Apalagi imamnya suka pacaran. Dia mudah-mudah jadi imam, nanti selesai sholat dia pacaran kemana begitu. Nah inilah aja pacarannya nggak boleh, apalagi imamnya berselingkuh. Ya ada dulu imam, na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salam wal afiyah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dan keluarga kita dari perbuatan yang dibenci Allah. Jadi ada salah satu imam di Balikpapan, masjid maksud saya. Jadi masjid ini saya sering ngisi pengajian di situ. Ya, jadi khatib dan sebagainya. Imamnya saya tahu waktu itu. Imamnya saya tahu. Sebenarnya imam ini punya istri. Punya istri, tapi mungkin dia istrinya di luar daerah, dari mana itu ya. Jadi di depan masjid ini adalah namanya, mohon maaf nih ya, perempuan, entah dia punya suami atau dia janda, wallah alam. Ya pertama curhat-curhatan dulu kan ini itu setan namanya. Ya perempuan itu nanti curhat dulu, nanti perhatian, lambat laun nanti sudah ada rasa cinta. Cinta terlarang, cinta dosa ini. Akhirnya ketahuan sama orang kampung, diusirlah imam tadi. Diusir dari masjid tadi. Nah ini imam fasik, jangan dijadikan imam. Kalau kita berjamaah dengan imam seperti itu, salat kita sah tapi makruh. Ya, itu dijaga kualitas imam tadi itu. Makanya kemarin kita sudah bahas apa saja yang paling afdal seseorang untuk dijadikan imam. Kita sudah kita bahas kriterianya kemarin. La ilaha illallah. Atau apa lagi? Nah, ini imamnya apa yang lagi tren ini? Bukan lagi tren ya, sudah mulai berapa tahun yang lalu. Bebuhan LGBT. Imamnya LGBT.
Ya, lebay begitu yang apa bencong-bencong. Nah, enggak boleh. Imam yang kelakuan yang kayak bencong apa namanya enggak boleh. Imam tuh laki-laki, tegas begitu. Kalau dia bencong-bencong jangan untuk jadi imam. Ya, enggak boleh. Makruh kita menjadikan orang yang laki-laki menyuruh perempuan untuk jadi imam. La ilaha illallah. Ada dulu di Balikpapan ya, entah gimana tuh. Orang itu bencong, dulu bencong dia. Bencong terkenal, kemudian dia entah dia taubat atau apa begitu. Saya tahu orangnya, pernah ketemu saya, bukan tahu ya, pernah ketemu. Jadi pas pernah ketemu, jadi teman saya ini, jamaah saya ini bilang itu katanya dulu bencong itu. Bencong, sekarang dia alhamdulillah sudah jadi laki-laki. Walaupun masih ada lembek-lembek itu masih ada, karena itu kan hormon ya. Hormonnya ada lebihan. Jadi kayaknya megangnya gini. Lembek banget. Dan terus terang di pesantren saya ada anak yang seperti itu. Jadi suka pakai make up begitu, pakai bedak. Nanti lapor anak Bu ya itu anak kita pakai anak. Saya mah datang, mana kau? Punya apa kau? Punya bedak, punya ini. Kamu tuh laki-laki, nggak boleh begitu. Laki-laki nggak boleh, haram hukumnya. Saya sita, nah Buya sita ini ya, supaya kamu jadi laki-laki. Akhirnya apa? Sekarang dia sudah gaya laki-laki, pakai bolang, terus pakai apa begitu. Karena hormon tadi, hormon alay. Nah itu harus kita rubah anak tadi itu, harus kita rubah, nggak boleh itu. Nanti kalau dibiarkan dia begitu, dibiarkan, akhirnya apa nanti? Ikut-ikutan. Nah bisa jadi anak seperti ini dulunya dia tidak alay begitu, tapi mungkin karena dia punya kakak atau ada yang perempuan, akhirnya karena tiap hari ngikutin kakaknya, ngeliatin kakaknya, lambat laun lembek juga dia. Kata saya nggak boleh begitu. Laki-laki itu ganteng, gagah, itu main bola sana, main bola begitu, main lari-larian situ, biar kamu keluar laki-lakinya. Akhirnya subhanallah pakai bolang dia setiap hari sekarang sudah sholat pengajian dia pakai bolang terus. Baiklah ya. Nah kemudian juga tidak boleh kita jadikan imam tuh yang ahli bid'ah, yang bid'ah dolalah nih ya. Bid'ah dolalah apa bid'ah dolalah ustadznya ini ajarannya aneh-aneh nih, ajarannya nyeleneh ini ya. Jangan kita jadikan imam. Ada yang bid'ah di dalam syariat, ada yang bid'ah di dalam dalam hakikat. Nah, kalau kita ini bukan banyak ya, ada orang yang masuk bid'ah di dalam pelajaran tauhid. Nah, orang pelajaran tasawuf tapi teraup akhirnya. Jangan jadikan imam. Ada salah satu dulu ya di Balikpapan, saya mungkin pernah cerita juga entah di mana ini. Dia zaman saya sering ngajar di masjid itu. Nah, waktu itu saya terlambat datang. Jadi waktu itu dia jadi imam membaca takbiratul ihram begini caranya. Allah Akbar. Begitu dia baca. Saya perhatikan gitu, apakah telinga saya yang salah dengar atau apa nih. Sekali. Nah, besok-besok saya ada lagi mendengar dia jadi imam membacanya takbiratul ihramnya Allah Akbar. Kalau yang lain ruku mau sujud tetap biasa Allahu Akbar, tapi takbiratul ihramnya hunya hilang. Akhirnya untuk menghilangkan penasaran saya panggil dua-duaan begitu, Pak, saya minta maaf nih mau tanya sama Bapak nih. Apakah telinga saya yang salah dengar atau apa nih? Gimana Pak katanya? Saya ini mendengar kalau Bapak itu membaca takbiratul ihram hunya itu tidak jelas atau tidak kedengaran. Contoh ini Pak, Allah Akbar. Kata saya kemana hunya itu? Hu itu kemana? Oh dia bilang begini Pak katanya, Pak Ustadz saya punya guru di Gunung Guntur. Nah ini kemarin saya juga cerita juga di Al Munawwar. Jadi saya punya guru itu di Gunung Guntur, guru tasawuf katanya. Guru saya itu hebat katanya. Oh iya. Katanya kalau membaca Allahu hunya itu dihilangkan masuk ke dalam hati. Oh begitukah? Iya. Jadi saya bilang begini aja Pak, saya tidak menyalahkan guru sampean, saya tidak tahu bagaimana modelnya. Yang penting begini ya, kalau Bapak jadi imam,
hu-nya itu mesti dihadirkan, artinya diucapkan dengan jelas. Tapi kalau mau bapak mau jadi makmum atau mau sholat sendiri itu urusan bapak. Tapi kalau jadi imam, karena kita ini semuanya mazhab Syafi'i dan kemudian kita ini bicara syariat, hu-nya itu mesti jelas pak. Kalau bapak mau seperti itu, bapak jangan jadi imam. Bagaimana? Siap? Siap katanya. Nah dari saat itu dia tidak lagi membaca, hu-nya hilang, artinya hu-nya selalu terdengar. Nah orang yang seperti ini kalau ada ajaran yang nyeleneh-nyeleneh jangan jadikan imam, kecuali memang dia sudah berubah. Nah, kan ya? Macam-macam tuh, apalagi orang yang masuk di dalam belajar tasawuf tapi teraut nih, tasawufnya mencong nih. Mencong. Ya apa? Tasawuf garis bengkok bukan garis lurus ini. Ya, atau umpama dalam bidang syariat, umpama ada dia melakukan perbuatan bid'ah dhalalah umpama ada dia membaca maulid tapi dia di situ ada joget-joget atau apa, ini maulid atau dangdutan ini kan lagi tren tuh nih, kita lihat tuh ada joget-joget atau ustadz ini membolehkan membuat konser di dalam masjid sampai joget apa namanya, senam apa istilahnya, senam di masjid dibolehkan. Jangan, ini sudah melanggar peraturan, ini tidak ada orang melakukan joget-joget apa di dalam masjid atau apa, jangan, ini masuk dalam perbuatan yang ahli bid'ah, ya, artinya bid'ah dhalalah nih, ya dhalalah, artinya yang sudah dikatakan sesat. Nah, jangan ya seperti itu. Ada saya pernah bukan ikut ya, waktu itu saya pas berkunjung di salah satu rumah seseorang, kemudian di rumah itu ada pengajian ibu-ibu. Jadi saya ke tetangganya, ada kejumpa tetangganya, akhirnya tuan rumah ini datangin saya, dia kan ikut pengajian sebelah tuh. Nah waktu itu saya mendengar zikirnya orang ini, ustadznya ini, tapi sekarang entah kemana sudah ustadznya, tuh diusir atau gimana di Balikpapan tuh. Ada kasus dulu. Nah, itu yang aneh-aneh tuh biasanya ada yang kasus-kasus tuh. Bagaimana zikirnya? Dia zikir ini, la ilah, la ilah, la ilah, la ilah. Sudah sampai 100 baru illallah, illallah, illallah. Saya pikir la ilaha illallah. Ini apalagi nih? Nyeleneh ini zikir nih. Terus terang, saya ini yang bodoh ya, belajar ke guru si fulan belum pernah mendengar zikir dipotong begitu. La ilah, la ilah, la ilah, la ilah. Sudah 100 baru dia baca 100 lagi illallah, illallah. Kata saya ini kacau ini kacau ini kata saya ini. Nah, tapi waktu itu saya belum ada kesempatan menegur ya karena jamaahnya banyak nih. Sampai akhirnya timbul kasus si ustadz ini di Balikpapan dan akhirnya waktu itu diusir dari Balikpapan. Nah, cuma dengar-dengar kayaknya ada lagi di Balikpapan. Ya, itulah orang kita ini, kalau ada yang nyeleneh ada pengikutnya. 1, 2 tuh pasti ada pengikutnya. Aneh juga orang kita ini ya. Nah, tuh. Ala kulli hal, kata saya ini hati-hati seperti ini. Bahkan para ulama tasawuf ya, yang tasawuf benar ya, itu mengucapin la ilaha illallah itu enggak boleh diputus nafasnya. Harus satu nafas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah Allah baru bernapas. Enggak boleh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak boleh dipotong nafas itu. Karena kalau dipotong nafasnya jauh, artinya ini tiada Tuhan, tiada Tuhan, tiada Tuhan, diputus. Mana boleh? Ah itu. Jadi kalau berzikir la ilaha illallah itu tidak boleh diputus nafasnya. Nafas tuh enggak boleh diputus, apalagi dibagi 2. La ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha illallah, kata saya ini kacau ini kata saya. Baru illallah, illallah, saya belum pernah mendengar zikir ini. Aneh itu. Nah, ternyata ya tadi karena ajarannya aneh, kak ustadznya juga aneh. Akhirnya ada kasus di Balikpapan, entah masalah perempuan kah, masalah apa itu kemana tuh, kacau semuanya. Nah, jadi yang ustadz seperti ini sebaiknya kita jangan jadikan imam. Dan kita terutama para pengurus masjidnya harus jeli nih. Apalagi ntar lagi bulan Maulid nih. Jangan sembarangan mengundang para penceramah. Hati-hati gitu ya. Karena ini terkadang gitu nih terpesona dengan lucunya atau apa, hati-hati gitu nih. Atau mencari khatib dan sebagainya. Perhatikan betul-betul dulu. Tanya sama yang betul-betul mengerti apakah ini ustadz ini pantas atau bagaimana si fulan pantas atau tidak.
Nah, karena ada yang ya begitulah fenomena yang ada di sekitar kita. Baik, cukup dulu ya. Insyaallah nanti kita sambung lagi di kesempatan akan datang, masih masalah al-makruhatu fil jamaah. Makruh-makruh di dalam salat berjamaah. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.